saya sih jujur ya speechless gitu, kehabisan kata-kata juga dengan apa yang saya lihat. Apa yang Ini bukan pertama kalinya saya ngelihat orang kerasukan, tetapi saya baru pertama kalinya ngelihat orang ternyata ada juga ya sampai dikuasain sampai dari ujung rambut sampai kaki, makhluk setengah hewan gitu, sampai kayak begitu gitu. Itu sih sebenarnya sampai udah lengket banget gitu, kayaknya susah banget dipisahin kayak anak kembar. Apa karena memang itu leluhur, jadi memang udah bener-bener kuat sama dia, Iya. sudah lama ikutnya gitu. Iya itu juga, saya jadi mencari jalan terus-menerus nih. Ini desainnya gimana? Sementara saya lihat si kerbaunya ini benar-benar ngeprotek dia gitu kan, nggak mau disentuh juga. Kalau ini terus dipelihara, jadi pengikutnya dia, apa yang akan terjadi buat Madi, Roy? Seperti yang saya bilang tadi ya, kemungkinan terburuk kalau orang lagi udah mau menjelang ajal, kalau punya yang aneh-aneh. Susah untuk meninggal. Susah dong pasti, kayak terjebak di dalam dua dunia yang bingung. Saya aja tadi sempat bingung loh, seorang Roy Kiyoshi bisa yang kayak ngeblank dan ngeblongok gitu ngeliatin. Lu maunya apa sih gitu loh, ngerti nggak? Iya. Tapi beneran mau dinetralisir? Ya, mungkin lebih ke arah positif. Dibilang netralisir juga enggak. Gini, kita Tapi duduk dulu deh. Caranya kalau masih suka diperintah untuk Harus melakukan netral, negatif. Nih, secara logika, kalau memang dia mau benar-benar bersih, dia pasti udah ngebersihin dirinya dari penampilan luarnya dulu. Dari menggunting rambutnya dulu. Dan nggak ngebikin suges dirinya dia kalau dia tuh orang bisa. Dari penampilan luar dia udah harus dari awal, dari kemarin juga udah ngebuang itu kalau dia ngerasa dihantuin. Iya. Iya kan? Penampilannya dia rubah. Logika yang pertama saya itu harusnya bisa diterima, ya dong. Ya. Kedua, sebenarnya yang orang lain pasti akan mikir juga hal yang sama dengan saya. Harusnya dia itu udah nggak pakai ritual-ritual barang itu dan nggak tahu Kak Roy, saya lupa taruh barangnya di mana. That's my point. Betul. Tapi ini masih akrab, masih dekat, dan ritual itu masih sering dilakuin. Artinya dia belum mau lepas sebenarnya. Belum. Dan dia masih mau menggunakan ini untuk hal yang negatif. Jadi artinya ketika kamu tulis ingin melepas, nampaknya salah di sini. Enggak ya. Ternyata dia itu enjoy dan masih ingin worship sama dia, sama ini. Ingin menyembah makhluk ini. Iya, maksudnya ingin masih dilestarikan ini. Ya nggak apa-apa juga kan, hidup pilihan ya. Ya, betul sekali. Tapi ya saya cuma kasih, kalau kamu mengutarakannya ingin lepas, tampaknya bukan itu keinginan kamu. Itu sih yang bisa saya utarakan. Saya hanya membantu. Ini apa? Dibantu untuk apa, Roy? Menetralisir. Kamu bantu gosokin ke mantra ini deh, biar dia seimbang. Nggak terlalu terbuka, nggak terlalu tertutup. Ini akan membuatnya terhapus, Roy. Iya, kunyit dipercaya oleh masyarakat zaman dulu sebagai rempah-rempah dan bumbu-bumbuan. Namun ternyata bau kunyit bisa menetralisir energi negatif. Makanya beberapa orang zaman dulu kalau lagi panas dicampurin beberapa kunyit ke jidat-jidatnya. Mereka takut katanya ada beberapa makhluk halus yang menghampiri baby-babynya. Dan ini bisa menetralisir, Iya. melindungi mereka dari serangan makhluk halus itu. Karena baunya ini sangat menyengat buat makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Jadi sebenarnya Mas Madi, kalau Roy lihat dan apa yang bisa disimpulkan bahwa Mas Madi ini sebenarnya belum mau lepas. Walaupun niatnya tadi bilangnya ingin menggunakan untuk kebaikan, tapi sebenarnya dari dalam diri masih ingin menguasai makhluk ini untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Termasuk Kepentingan hal-hal dia. negatif ya. Iya, hal-hal negatif. Tapi ya kalau Anda tadi bilang, kenapa mau menetralisir karena saya punya keluarga, saya punya anak dan istri yang harus dilindungi. Kalau ini teruskan, apa yang kamu lihat dari keluarganya, Roy? Pasti akan ada korban. Jangan sampai anaknya dia jadi korban. Anaknya justru Iya, ya. karena kan anak kecil tuh frekuensinya, radiasinya masih ini ya, bisa masuk semuanya.
gelombang-gelombang. Tanya deh, anak kamu sering sakit-sakitan ya? Iya Pak, Bener? nggak sering juga. Tapi pernah sering Pernah. lebih tendensinya, Iya. kecenderungannya lebih sering banyakan sakitnya sebulan dibanding sehatnya. Sebenarnya ini makhluknya nggak maksud untuk anaknya, tapi radiasi dia nih, gelombangnya dia terlalu gede. Energi negatif kalau ketemu yang anak-anak kecil gitu, anak-anak bisa ngerasain gitu. Jadi muntah, panas, nggak enak gitu. Dan kamu bilang tadi dia minta darah. Iya, saya berharap bukan anak kamu yang jadi tumbalnya darah. Sekali lagi pilihannya ada di tangan Anda, Mas Madi. Mau diteruskan atau mau berhenti? Kalau mau lepas dari makhluk-makhluk ini, apa yang harus dia lakukan, Roy? Sering-sering taburin ini deh di daerah sekitar yang dianggap berhantu. Kunyit ya. Yap, kasih dia. Bawa ini deh, ntar pulang. Ini bisa dibawa pulang. Tapi semuanya bukan dari kunyit, tapi semuanya dari keimanan kamu juga sih. Ya. Itu sih, dari welas Dari diri asih, sendiri. perbuatan ya, dari diri sendiri. Itu cuma pelengkap saja. Nikah Indah ada yang mau disampaikan? Mungkin dia lebih jauhi pikiran-pikiran negatif yang buat diri dia nggak nyaman sendiri kan. Awalnya kan mungkin gara-gara sakit hati tuh ya kan, dari sakit hati dia mempergunakan ilmunya itu buat hal yang nggak baik. Ya. Mendingan jauhin lah pikiran-pikiran negatif. Terus ada orang yang menyakiti keluarga kamu maafin aja, semua akan ada balasannya sendiri. Termasuk apa yang Anda lakukan akan ada balasannya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih. Saya ingin meluruskan lagi kalau emang Madi bener-bener mau niatnya bersih total ya mulai dari penampilan luar dulu berarti. Karena kekuatan kamu kan juga, kamu mempercayai rambut kamu kan. Kalau kamu gondrong, kuat, powerful, dan ya itu bagian dari ritualnya dia sih. Saya juga nggak ngerti jalan pikirannya. Tapi Justru kalau mau berubah artinya termasuk penampilannya dirubah sekalian. iya, kan itu pasti udah ke dogma ya, ke sugesti ya, dari ujung rambut ke ujung kaki ya. Otomatis penampilan luar dibabat dulu, terus jadi kebiasaannya diubah jadinya. Oh, Yang jadi tadinya- dimanipulasi dari luar Iya, supaya dalamnya juga jadi ikut menjadi manusia yang baru. betul kayak gitu sih, secara logika. Baik. Oke, Mas Madi. Mudah-mudahan setelah dari menembus mata batin malam hari ini, Anda bisa mendapat kebahagiaan dan punya cara sendiri untuk melindungi anak dan istri Anda. Dan tanpa harus menggunakan hal mistis, sekali lagi pilihannya ada di tangan Mas Madi sendiri. Ya, terima kasih sudah hadir di menembus mata batin. Anda boleh meninggalkan studio. Ya, jangan lupa benda pusakanya, telur dibawa lagi. Ya, itu dibawa semua. Ini juga kunyit dibawa ya. kunyit ya. Keadaan paling berbahaya dalam kehidupan adalah ketika seseorang merasa dirinya paling benar. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna mantan pacarnya. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna mantan pacar hingga sakit jiwa. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Kandar. Selamat malam Kandar. Selamat malam Mas Bayu. Apa yang mau Mas Kandar ceritakan pada kami? Saya mau menceritakan tentang hubungan saya dengan pacar saya yang ironis. Silahkan ceritakan. Saya bekerja di tempat karaoke sebagai security. Oke. Lalu saya naksir dengan salah satu karyawan tempat karaoke itu. Saya pacaran sama dia.
Udah lama saya pacaran sama dia. Lalu saya ditinggalkan sama dia karena status ekonomi saya nggak bagus karena saya cuma karyawan swasta. Di samping itu juga orang tuanya nggak setuju, Mas. Oke, jadi karena ditentang oleh keluarga dan juga alasan ekonomi dia meninggalkan Mas Kandar. Iya, saya udah pacaran lama sekali sama dia. Sudah 3 tahunan lebih. Hanya karena saya bekerja swasta, lalu dia memilih sama yang lain, yang lebih Mapan. iya. Pasti kecewa. Kecewa banget, Mas. Kecewa banget saya. Apa yang dilakukan dalam kecewaan yang dirasakan? Saya sakit hati, saya pergi ke orang pintar, Mas. Untuk mengguna-guna dia, Mas. Oh, bukan untuk minta balik. Enggak. Dia sudah menghina-hina saya. Dia sudah memaki-maki saya. Saya tidak akan mau lagi sama dia. Bahkan saya ngeliat muka dia lagi, saya sudah nggak akan mau, Mas. Saya benar-benar kecewa sama dia. Lalu Anda guna-guna. Saya guna-guna dia. Dengan cara bagaimana, Mas? Saya datang ke orang pintar. Saya di situ melakukan ritual, Mas. Saya mandi suci. Ya. Di tengah-tengah sawah, hanya menggunakan kain putih. Lalu saya juga menggunakan pakai darah ayam, air kelapa hijau, sama kembang 7 rupa. Itu yang disebut mandi suci. Iya, itu mandi suci di tengah sawah di malam hari. Apa reaksinya? Reaksinya, saya berhasil, Mas. Bisa guna-guna dia. Saya berhasil guna-guna dia. Saya dapat jimat dari orang pintar tersebut. Saya berhasil guna-guna dia, saya bikin dia gila, Mas. Saya bikin dia stres, saya bikin dia gila. Dan saya bikin juga calon suaminya itu karirnya hancur. Karirnya hancur. Iya, Oke, jadi setelah mandi suci, Anda dapat jimat dari iya. si dukun ini. Saya dapat jimat. Lalu dukun ini memerintahkan apa? Memerintahkan saya harus memakai jimat itu, cincin itu. Dan saya memakai cincin itu, kemudian saya gunakan, saya taruh di saku jaket. Dan sekarang jadi mantan pacar Anda sakit jiwa, Iya. gila, Iya. dan calon suaminya ya? Iya, Calon suaminya juga karirnya hancur. iya. Saya senang banget, Mas. Puas ya? Puas sekali saya Terbalas sakit hati. terbalaskan dendam saya sama dia. Lalu apa tujuan Mas Kandar datang ke Menembus Mata Batin? Tujuan saya gini, Mas. Saya tadinya membalas dendam. Membalas dendam sama mantan pacar saya. Sudah terbalas kan? Sudah terbalas. Tapi saya diganggu sama makhluk halus, Mas. Diganggu sama makhluk gaib di setiap hari saya. Padahal saya sudah berurusannya sama orang pintar itu sudah selesai. Tapi makhluk halus itu masih mengganggu saya, Mas. Ngikutin terus? Iya, Mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Mas. Nikah kamu bisa ngerasain itu? Ada yang ngikutin dia memang? Ya mungkin gara-gara yang tuh dia ikut ritual itu mandi suci yang dia maksud. Dan dia Sebenarnya ikut tuh terus? ngikut. Malah mengundang Iya. makhluk-makhluk yang itu ya, makhluk-makhluk astral. Seperti dia apa juga bentuknya? yang ngelakuin sampai buat itunya gila. Oh, makhluk-makhluk itu ya. Oke, nanti kita buktikan itu. Tapi makhluknya seperti apa sih bentuknya? Seperti siluman buaya, Mas. Sama genderuwo, Mas. Oh, ada dua. Bro, Iya, Genderuwo dan siluman buaya. iya, Dan Anda ingin terbebas dari makhluk-makhluk ini yang Iya. selalu mengikuti dan mengganggu. iya. Saya ingin terbebas dari itu karena saya sudah membalaskan dendam saya. Oke, kalau misalnya Anda terbebas dari makhluk-makhluk itu, lalu kemudian mantan pacar Anda sembuh normal kembali keadaannya, tidak gila, Anda rela? Ya, saya rela karena saya sudah cukup lama menyakiti dia. Baik. Anda akan kami ajak langsung untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi
Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kandar, terlahir tanggal 13 Januari 1991. Dia memiliki sifat penolong dan tidak mementingkan materi. Tetapi dia mudah tersinggung atas perkataan orang lain. Dia tidak suka dengan sesuatu yang sulit dan selalu ingin mendapat sesuatu dengan cara yang instan. Saya melihat dia memanfaatkan kekuatan gaib yang dapat mewujudkan keinginan dan dendamnya. Saya melihat sosok Kandar didiami oleh kuntilanak berwarna merah, kejam, dan penuh dendam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Kandar, lahir tanggal 13 bulan 1 1991. Ya, Kandar pernah sakit hati sama mantan pacarnya karena dihina, merasa sakit hati dan ingin balas dendam. Akhirnya mengguna-guna dengan melakukan ritual mandi suci, lalu mantan pacarnya menjadi sakit jiwa. Iya, Calon suaminya sekarang menjadi hancur karirnya. iya benar. Tapi belakangan sering diganggu oleh dua makhluk halus yaitu siluman buaya dan juga genderuwo. Iya, Padahal dendamnya sudah terbalaskan. Iya. Makanya ingin terbebas dan terlepas dari gangguan makhluk-makhluk itu, apapun resikonya. Kalaupun mantan pacar kembali normal dan sembuh, tidak masalah. tidak masalah. Tapi sekarang saya sudah Sudah membalas puas ya? dendam. Baik.